Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Semoga hari ini semuanya selalu sehat dan semuanya semangat ya. Baik, pada kesempatan hari ini akan Bapak lanjutkan yaitu pelajaran ketiga, aku anak soleh. Ya. Di tampilan kalian bisa melihat ada gambar musola masjid, kemudian ada binatang apa nih, kambing ya, silahkan dibaca coba. Wah, susah sedikit, nah karena ini kambing perahan ya. Ibunya bertanya, nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa bu. Bagaimana ya nak, untuk memenuhi pelanggan kita tambah saja dengan air. Jangan bu, ya anaknya nasihatin, nggak apa-apa bu sedikit, adanya segitu ya sudah. Ini dari cerita ini adalah ibunya ingin memperbanyak susu, tapi dengan cara dicampur. Sedangkan dalam hukum Islam itu tidak boleh. Ya, hukum berdagang nggak boleh, karena tidak jujur. Nah, sang anak karena ini anak yang solihah, maka dia menasihati ibunya. Itu ya. Sekilas tentang anak soleh nasihat kepada ibunya. Baik, assalamualaikum anak-anak. Kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo kita pelajari ini, insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik. Sebentar, saya pengen membesarkan tampilan. Oke, baik, pas. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini coba dibaca. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu pada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air supaya kita banyak? Nah, ini pendapat ibunya. Nah, jangan bu, itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Ya, lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Tuh, ya. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidak pulas. Saat ini beliau tidur pulas di istana Mekah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Lalu gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat. Nah, ini Allah melihat pada setiap gerak-gerik makhluknya. Ini harus kita camkan baik-baik dalam hati kita ini. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Itu kata anak tadi. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemarah susu dan anak gadisnya itu.
Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang, ya. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja kepada ibu bapak, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, ya. Kalau salah ya jujur minta maaf. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar ya katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar Bu, Pak. Enak. Apa keuntungan orang jujur? Allah SWT senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya Allah SWT tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan apa hikmah cerita tersebut, keuntungan perbuatan jujur itu apa, kerugian perbuatan tidak jujur itu apa. Nah, ini nanti deh akan kita susulkan. Terus sekarang ini ada suatu lagu, adaptasi dari lagu Lihat Kebunku oleh Bukhari dan Faisal. Ya. Nah, jujurlah, apa itu? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, itu ya lagunya. Kalau ini, marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Silahkan nyanyi di rumah sendiri ya. Nah, ini kisah anak atau gadis yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan selanjutnya itu amanah. Ini ada kondisi anak yang belajar, yang kedua ini merapikan sekolah kelas. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah, terpercaya ya dengan barang maupun yang lain. Nah, barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalkan rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, ini kita harus mengikuti sikap dari Rasulullah SAW, ya, yaitu rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang dan guru. Nah, ini dicamkan dengan baik ya. Nah, silakan ini ditulis ini nanti ditulis di bukunya. Silakan di pause video ini kemudian ditulis. Oke. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Ini kalian lihat ada anak sekolah pamit kepada orang tua, ya, mau berangkat. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua dan adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku lah tempat kembalimu. Nah, ini Suratul Luqman ya, ayat 14. Jadi contoh sikap anak yang menghormati kepada orang tua dan guru ini kepada orang tua, patuh dan taat bila dinasihati. Ya kan? Jadi ini karena Allah telah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Ibunya telah mengandung
dengan keadaan lemah dan yang bertambah-tambah. Maksudnya, coba kalau kalian melihat ibu kalian sedang hamil, itu kondisinya sakit, bulan pertama mual, kedua, ketiga mual, muntah-muntah, bulan keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan, sembilan, lewat 10 hari melahirkan, orangnya nyawa, dan sebagainya. Itu kan lemah banget itu, susah banget. Setelah dilahirkan, disusui, terus disapih, usia 2 tahun, kurang lebih. Nah, seharusnya kita bersyukur kepada orang tua, ya kan? Nah, kalau kita pengen ketemu Allah dengan selamat, nah ini karena nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua ridho, maka kita juga akan diridhoi oleh Allah. Ridho Rabbi, ridho walidain. Nah ini, contohnya yaitu patuh dan taat bila dinasihati, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, sanggup membantu orang tua di rumah sesuai kemampuan. Jadi orang tua pasti semua punya harapan. Tidak ada ceritanya orang tua itu berharap anaknya menjadi preman, menjadi perampok, menjadi orang yang nggak berguna misalkan. Nggak ada. Semuanya pengen menjadi orang yang sukses. Saya katakan tidak kaya loh ya, nggak harus kaya. Kaya itu bukan berarti banyak harta doang, enggak. Kaya itu bisa kaya ilmu, kecukupan. Tidak semata-mata orang sukses itu kaya harta, enggak demikian. Orang sukses bisa diukur dengan kehidupannya. Dia bahagia, sejahtera. Ya, ukurannya bukan tolak ukur harta, salah. Ya. Karena orang rajin sholat, kemudian rajin belajar, insya Allah orang itu akan sukses dunianya. Ya, sukses dunianya. Apa sih sukses? Dia punya tabungan pahala di dunia kehidupan yang tercukupi. Itu udah sukses. Kalau yang ada kelebihan, punya tabungan banyak, mobil banyak, ya itu bonus dari Allah. Kefadlan dari Allah. Nah, itu aja. Jadi jangan salah persepsi, wah itu kaya, sukses. Ada juga sukses tapi hidupnya nggak nyaman, ya sama aja berarti. Nggak pernah sholat, ya berarti nggak sukses. Ya. Jadi kita nikmati hidup ini, bahagia saja. Kemudian ketika orang tua punya keperluan, ya kita bantu. Ya, contohnya nyuci piring, menyapu halaman atau rumah, ngepel, membersihkan jendela dan sebagainya. Paling tidak merapikan kebutuhan sekolah kalian. Kalian mandiri, itu sudah cukup membantu orang tua itu. Belajar sendiri, tidak perlu diomelin, ya, sholat rajin, sholat, itu sudah cukup membantu orang tua. Ya, makanya sekarang terserah, pilih menjadi orang yang soleh-soleh hati sayang Allah sama orang tua atau enggak. Insya Allah pasti semuanya pengen disayang oleh Allah orang tua kan, makanya rajinlah sholat dan belajar dan rajin membantu orang tua sekemampuannya. Kemudian keempat, selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa ini, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang ganti Rabbi firli boleh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu. Jadi kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalkan kepada kakak, adik kita sayangi, ya. Kemudian selain itu kita juga wajib hormat kepada orang tua, wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, karena guru itu adalah orang tua pengganti di sekolah, gitu ya. Jadi hormat dan patuh kepada guru itu wajib hukumnya. Seperti kalian hormat dan patuh kepada orang tua, ya, sama-sama wajib. Ini contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Saat bertemu dengan guru mengucapkan assalamualaikum, bersalaman dengan mencium tangannya. Ini kalau tidak pandemi. Kalau saat pandemi kita sudah saja, ya. Kemudian memperlihatkan wajah berseri-seri, senyum, Pak, Ibu, Pak Andi, assalamualaikum. Kalau sekarang salamannya begini aja, assalamualaikum, atau membungkuk. Kemudian saat guru memberi PR atau tugas, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Kayak sekarang ini
Maksudnya ulangan, tugas, ya. Kalau ngirimnya besok juga nggak apa-apa, Pandi nggak marah. Tapi ya tentunya ada konsekuensi lah ya. Mana anak yang rajin ngerjain tepat waktu dan mana yang tidak ya otomatis ya beda lah pertimbangannya, ya. Tidak bermalas-malas dan mengeluh. Nah, ini. Kemudian saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus, mentaati nasihatnya. Kemudian saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Kemudian saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu temannya. Kemudian tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Kemudian memperhatikan pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah ini mohon di pause dulu. Terus ini ditulis contoh ya. Nih yang biru ini. Contoh menghormati dan menghormati guru. Silakan disalin ibu kalian ya. Tambah ini. Oke. Silakan ditulis ibu kalian sebagai rangkuman. Tadi orang tua dan guru. Lanjut, next. D. Santun dan menghargai teman. Santun dan menghargai teman. Ini contoh gambar pertemanan yang baik, salaman, akrab begitu ya. Jadi menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti dia orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Ini ya. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Allah itu Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyakhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Ayat surah Al-Hadid ayat 9. Artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hamba-hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ini. Jadi kita penyantun dan penyayang kepada hambanya. Bikum larufur rahim. Kalau kita menyadari ini, ya harusnya bersyukur. Ya. Contoh sikap santun yaitu mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu. Ini, hey Anton, ya Alex dan sebagainya. Karena Rasulullah bersabda yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, tidak terlalu keras, ya, dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, kotor yang dapat menyakitkan hati orang lain. Itu, ya. Nah, walaupun dia teman akrab, itulah. Walaupun dia akrab, ya. Hati-hati, kadang bercanda itu suka itu doang baper loh, jangan ngatain baper ya. Kadang kita berbicaranya terlalu kenceng, terlalu keras, nyelekit, nah, boleh. Kemudian peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit ya atau terkena musibah ya segera kita jenguklah untuk mendoakan. Jadi tidak harus kita bawa susu 5 kaleng, biskuit 5 tong. Terus rasa empati kita ya, kita simpati kita terhadap orang ya tadi kita paling enggak sakit. Paling enggak di WA lah. Assalamualaikum, apa kabar? Kamu katanya sakit ya? Sakit apa? Semoga sehat. Samperin, doain. Baca Al-Fatihah, sholawat dan sebagainya supaya cepat sembuh ya. Saya senang. Ya. Jangan masa nggak punya uang apa, beli oleh-oleh apa? Loh, siapa yang bilang perlu oleh-oleh? Teman tuh nggak butuh oleh-oleh, teman tuh butuh doa, kan itu orang sakit.
4, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, yang kaya, yang miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Nggak masalah. Siapa saja lah, jangan bermasalah kan. Ya, yang penting kita belajar dengan berteman, bergaul dengan baik. Kemudian tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atau kerja temanmu. Sorry. Menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Kalau memang sudah berhasil ya udah. Apa istilahnya gini, maksudnya teman itu kita kasih satu tugas misalkan, atau PR, sama-sama PR. Ternyata hasil dia kurang bagus, atau hasil dia lebih jelek daripada hasil kita. Terus kita jangan sombong, jangan mencela lah lu, kamu jelek nih, bagusan punya gua, jangan begitu. Tetap bagus hasil kamu gitu aja ya. Gak usah merendahkan, tetap kita terima dengan baik. Atau termasuk kerja PR. Bagi tugas, nanti kamu bikin ini ya. Ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Ya sudah, kita terima dengan baik. Nah, lalu sama-sama kita perbaiki lagi kalau memang kurang baik. Jadi enak. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Apapun itu, kerjaan kecil, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun kita ucapkan terima kasih. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Kita juga sekecil apapun perbuatan salah kita minta maaf. Jangan sungkan. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta. Boleh. Kemudian memberikan ucapan selamat, sanjungan, pujian secara langsung. Keren kamu. Sukses. Ya. Nah ini, biar gak ngantuk. Ada tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan dipating di rumah. Lihat di situ kan ada tampilannya. Nah, boleh tambahin kata Pak Aris. Yes, boleh. Itu bakal soleh. Zoom, rekam dulu. Nih. Ya, silakan nanti diikuti videonya tadi. Ini rangkuman. Baik, saya rasa cukup video pembelajaran kali ini. Ya, anak-anak yang berbahagia. Coba diulang-ulang ya videonya untuk lebih jelas, dan atau membaca buku berkali-kali supaya kalian paham. Ingat, ini pelajaran agama untuk dipahami, ditanam dalam hati supaya kita semua bisa memahami dan mengerjakannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf, atau sesuatu yang kurang berkenan hati kalian, mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Andi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.